Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sekarang mau berjalan-jalan ke Roma ya, untuk belajar dari firman Tuhan. Surat Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 15. Tentang Paulus yang ingin ke Roma. Mungkin kita juga ingin ya jalan-jalan ke sana. Satu saat bagi yang belum pernah, jika Tuhan mengizinkan, bisa menikmati indahnya Roma di sana. Tapi yang paling penting, untuk apa kita ke sana? Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kembali kami boleh belajar dari kebenaran firman yang akan menolong kami menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Di masa-masa yang masih tetap terbatas ini, kami tetap akan menjalankan panggilan tugas kami menjadi gereja Tuhan, walaupun tidak secara langsung, tapi kami tetap masih bisa berbagi kehidupan. Oleh karena itu, berfirmanlah supaya akal budi kami dibuka, apa yang baik kami lakukan, yang bisa kami kerjakan, sehingga nama Tuhan tetap ditinggikan. Curahkan Roh Kudus-Mu, berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil Anak-Nya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita membaca bagaimana Paulus ini ingin menyampaikan firman Tuhan sampai dengan ke tempat yang sedikit jauh, yaitu ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi Paulus ingin ketemu jemaat di Roma, ingin merindukan supaya bisa bertatap muka. Jadi tatap muka itu memang menarik ya. Dan Paulus saja menghendaki. Kalau sampai saat ini kita belum bisa kebaktian tatap muka, ya mari kita merindukannya terus. Jangan kemudian beneran di rumah aja bisa milih ya. Nggak usah pergi jauh-jauh, bisa milih mau dari gereja mana, pendeta siapa yang kita sukai, bisa milih. Nah itu tentunya mengurangi persekutuan kita yang hidup. Kita hanya menjadi persekutuan kecil di tengah keluarga, tapi tidak berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Nah, Paulus di sini mengatakan, aku ini justru kepingin jumpa dengan orang-orang yang imannya bertumbuh dengan sehat, dengan baik, di bawah tekanan. Tekanan pemerintah, tekanan sesama, tekanan ekonomi, tekanan budaya, tekanan masyarakat. Mereka kan gereja baru. Dan tidak banyak orang yang suka kepada orang Kristen. Tapi iman mereka dikatakan bertumbuh dengan sangat subur. Nah, oleh karena itu biarlah
teladan ini juga menyenangkan kita untuk kita juga belajar bertumbuh di dalam Kristus. Ayat yang kelima mengatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang berada di Roma. Nah, sebab ketika Paulus bisa bertatap muka, di sana dia bisa melihat sukacita yang sesungguhnya terjadi di jemaat-jemaat di Roma. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita ingin jumpa kebaktian di gedung, sudah lama enggak jumpa dengan kawan, teman, kangen rasanya. Lalu kira-kira kata-kata apa yang pertama kita sampaikan? Ya, kalau sudah lama nggak ketemu seseorang, maka kita akan merindukannya. Dan kalau ketemu, kita akan berkata, "Hai, senang ya ketemu lagi. Apa kabarmu?" Nah, lalu mulai masuk dalam kabar. Wah, sukacita, sehat, diberkati Tuhan. Gimana kabarmu? Ya begini, begitu. Akhirnya yang diceritakan itu adalah pengalaman hidup, kesusahan hidup, kesenangan hidup. Kesusahan, jelai bosen ya, di rumah terus. Nah, bisa juga kemudian, wah susah ya sekarang, piye to masa depan anak putuku. Nah, bisa begitu. Setelah jumpa, tanya kabar, akhirnya yang keluar obrolannya keluhan. Kalau tidak, mungkin bagi orang-orang tertentu pamer harta. Wih, aku baru beli ini dan itu. Dan semua itu harganya mahal. Bukan cuma di sinetron, faktanya memang ada begitu. Nah, Paulus ingin ke Roma, bukan untuk pamer harta. Walaupun sebetulnya kita tahu aslinya dia orang kaya, tapi setelah ikut Kristus dia tertekan dan tidak menjadi kaya. Tapi dia ingin ke Roma untuk memberitakan Injil. Bukan tentang kesusahannya, bukan tentang penderitaannya, bukan tentang keterkurungannya dalam penjara, tetapi dia ingin memberitakan Injil Kristus. Walaupun dikatakan jemaat di Roma sudah menerima atau ada yang menerima dan mereka sehat imannya. Tapi tatap muka yang dilakukan Paulus ingin berbagi sukacita tentang Injil Kristus. Lalu prakteknya dalam hidup kita sekarang ini bagaimana? Bersukacita membagikan Injil Kristus. Bertatap muka atau tidak? Langsung atau tidak langsung? Yang penting adalah tetap memberitakan Injil Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam rangka pandemi ini ada peristiwa yang mengharukan terjadi. Seorang ibu berusia 63 tahun. Dia sudah tidak boleh lagi banyak keluar rumah ya, karena usianya. Kebetulan memang dia juga mengidap beberapa sakit dalam tubuhnya. Padahal ketika dia muda, dia adalah aktivis gereja. Nah, dia berpikir bahwa pelayanan gereja kan tidak boleh berhenti, tidak boleh mati. Ya, gereja harus terus hidup, pelayanan harus terus dilakukan. Dia bersyukur, 2 anaknya semua juga ikut jejaknya, menjadi aktivis. Ketika suaminya masih hidup, suaminya juga ikut pelayanan. Sayang, suaminya ini sudah pulang ke rumah Tuhan lebih dulu. Jadi tinggallah ibu ini bersama dengan 2 anaknya. Apa yang dikerjakan ibu ini? Dia suka berkebun. Setiap hari, pagi dan sore dia akan menyirami tanaman-tanaman yang ada di kebunnya. Tidak besar, tetapi tumbuh dengan sehat. Nah, yang menarik adalah ibu ini selalu membawa ember yang sudah cukup tua. Jadi ada beberapa retakan pecahan ember itu. Dia ambil dari sumbernya, dari ledeng, disiramkan ke tanaman, sampai di sana ya tinggal separoh. Kenapa nggak pakai selang aja? Ibu itu mengatakan, dari dulu aku biasa gini, biasa ya. Kalau ibu-ibu sudah punya kebiasaan tuh ya enaknya gini ya, gini mantep gitu ya. Nah, maka dia pun tetap menjalankan kesukaannya tadi dengan ember.
Sampai anaknya tuh nggak tega. Akhirnya anaknya membelikan ember baru. Ini loh Bu, ember baru ini. Jadi kalau sampai di kebun sana atau di bunga itu, airnya masih banyak. Nggak cuma separoh. Ibu itu berterima kasih. Tetapi dia tidak mau buang ember lama yang sudah bocor tadi. Dia katakan ini tetap berguna. Aku sayang sama ember ini karena dia sudah memberikan hasil bunga yang cukup banyak. Ya, menyenangkan aku. Tanamanku tumbuh karena ember bocor ini. Nah, lalu ibu ini mulai memakai 2 ember, tangan kanan dan tangan kiri. Sepanjang jalan dari ledeng sampai ke tempat bunga-bunga, ember bocor itu namanya bocor ya, airnya keluar. Kalau ember yang baru kan enggak. Jadi sampai di tempat, maka dia bisa disiramkan dengan air yang full. Sementara yang bocor, ya cuma separuh. Nah, kemudian anaknya datang lagi setelah beberapa waktu, dia lihat lagi ibunya masih pakai ember bocor itu. Dia tanya, kenapa sih ember bocor itu nggak dibuang? Ibu itu mengatakan, ini memang tua, tapi tetap berguna. Coba lihat sini. Anaknya ditarik, disuruh melihat. Coba kamu lihat. Dari ledeng sini sampai ke sana. Ya, apa yang terjadi? Ketika ember bocor ini saya bawa, dia kan ngucur air. Terus, nah tanaman di sini tumbuh. Tanaman yang tadinya tidak saya tanam, entah bibitnya datang dari mana, tetapi ternyata ada daun-daun dan bunga-bunga yang menarik. Dan dia hidup karena ada air dari ember bocor ini. Sementara tangan kiri yang saya pakai untuk bawa ember yang baru, yang tidak bocor, tidak ada tanaman di sepanjang jalan yang tumbuh. Kering semua. Memang di ujung sana tumbuh. Karena airnya banyak. Jadi artinya apa? Artinya 2 ember ini berguna dengan masing-masing kegunaannya. Yang tua punya fungsi sendiri, yang muda punya fungsi sendiri. Lalu anaknya tersenyum dan mengatakan, betul mah, saya baru sadar. Saya datang ke sini ini karena tadi habis rapat daring gitu ya. Ibunya kan tidak ikut, anaknya rapat daring sendiri, komisi. Nah, mereka memutuskan bahwa nanti pada hari libur tertentu, karena situasi sudah memungkinkan walaupun tetap terbatas, mereka akan mengunjungi panti asuhan. Lalu, karena ekonomi yang cukup pas-pasan sekarang ini, mereka bilang begini, pengurus bilang begini, tanya dong sama mamahmu, punya ndak kembang-kembang yang sedang tumbuh, lalu boleh nggak kita minta? Kita ingin bawa ke panti asuhan, lalu nanti di kamar anak-anak itu kita pasang, ya, 1 vas kecil, 1 tangkai bunga, supaya mereka ingat bahwa inilah pertumbuhan di dalam Kristus, cinta kasih yang membawa keharuman, membawa keindahan. Wanginya bunga ini menandakan perhatian Kristus kepada anak-anak di panti asuhan. Dan ibu itu terkejut. Dia mengatakan, walaupun saya sudah tua, kalau gitu saya juga berguna ya. Seperti ember bocor ini, ya, dia tetap menyirami tanaman sehingga tumbuh tanaman-tanaman baru, dan ember baru ini dia tetap juga bisa memberikan tanaman yang baru. Gedung gereja sudah lama tidak butuh bunga-bunga saya, karena sudah mengganti dengan yang lebih bagus. Tapi kalau bunga-bunga saya masih dibutuhkan di panti asuhan, tentu dengan sukacita saya akan siapkan. Ibu itu berkata, pada hari H, ya potong bunga-bunga yang tumbuh, yang wangi, yang indah, diberikan semua untuk dibawa ke panti asuhan. Dan di sana tiap kamar kemudian dipasang. Wanginya bunga itu membuat anak-anak suka dan mengatakan, harum ya. Dan mereka katakan, inilah keharuman Kristus. Walaupun sudah tua, tidak boleh banyak keluar rumah. Katakan seperti ember bocor, tapi tetap berguna. Kalau kita ingin berjumpa dengan sesama,
Kita pasti akan menyatakan perjumpaan itu perjumpaan yang berguna. Bukan sekedar keluh kesah. Bukan sekedar pamer harta. Bukan sekedar say hello. Tetapi mari kita berjumpa dengan sesama. Supaya kita berguna. Nyatanya, ibu tua tadi tetap berguna. Dia katakan, saya sudah nggak boleh banyak berjumpa dengan orang masa sekarang ini. Apalagi kesehatan saya juga tidak menunjang. Tapi apa yang saya kerjakan dari rumah tetap berguna. Dan ternyata menariknya lagi, minggu depannya pihak yayasan dari panti asuhan telepon. Bu, masih ada nggak kembang-kembangnya? Loh, kenapa? Ini anak-anak suka kalau kamarnya dikasih bunga. Kami baru menanam. Ya sayur, ya bunga. Tapi kan belum bisa tumbuh dalam waktu cepat. Anak-anak mengatakan kalau dikasih bunga itu wangi sekali. Pancarkanlah wangi Kristus. Bahwa sekalipun kita tua, kita tetap berguna. Pancarkan wangi Kristus melalui ember yang segar, yang muda. Di tempat di mana Tuhan juga memberikan tugas bagiannya. Anak-anak ibu ini menjadi aktivis. Ibu ini lebih banyak di rumah. Tapi dua-dua sama-sama mengharumkan nama Kristus. Nah, kita semua yang ada di rumah, kita semua yang mulai bekerja, kita semua yang sedang mengalami masa krisis, apakah kita masih berguna untuk gereja Tuhan? Kalau kita merindukan berjumpa dengan sesama kita, apakah perjumpaan itu menghasilkan kegunaan? Atau sekedar say hello, mengeluarkan keluh kesah, atau pamer? Di tengah ekonomi krisis seperti ini, puji Tuhan, aku masih tetap bisa beli ini, bisa beli itu. Itu tidak membangun semangat orang lain. Karena mereka merasa, wah, kok dia dikasih, aku enggak ya. Apa yang bisa kita miliki? Berikanlah untuk mengharumkan nama Kristus. Biarlah hanya Dia saja yang kita harumkan. Meskipun kita cuma ember bocor, kita berguna. Meskipun Anda, ember yang baru, Anda juga punya guna sendiri. Selamat berkarya buat Kristus. Harumkan nama dan kerajaannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Terpujilah Engkau yang sudah membuat kami hidup dalam hidup baru, berguna bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Di tengah kehidupan seperti ini, kami akan tetap menyatakan keharuman Kristus terpancar lewat hidup kami. Sederhana, tetapi kami bisa menyatakan hadirnya Kristus. Pakailah kami yang muda, pakai kami yang tua, untuk kami bersama-sama menyatakan keharuman kerajaan Allah. Inilah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.